I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see a light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear, 'cause I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me, 'cause I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You're my strength. You're my defender. You're my refuge in the storm. Through every trials, you've always been faithful. You bring healing to my soul. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. 'Cause I am not alone. 'Cause I am not alone. You will go before me. You will never leave me. 'Cause I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Wow, terima kasih luar biasa ya. Terima kasih teman-teman dari B5 Minutes sudah memberkati kita dengan pujian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Natalia dan rekan saya Kevin. Mari sama-sama Bapak Ibu semua, kita akan menyaksikan kegiatan Gereja Betani selama sepekan melalui Video.
Selamat datang buat Bapak Ibu dan Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Betani Banjarmasin secara live streaming. Dan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam pekerja Gereja Betani Banjarmasin, Bapak Ibu semua diundang untuk mengikuti doa pekerja bersama tanggal 3 Juli jam 7 malam di aplikasi Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti live-nya bisa melihatnya di Facebook Betani Banjarmasin. Dan hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 akan ada ibadah Gereja Betani Banjarmasin secara live streaming yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lydia Deviana. Dan ibadah ini dapat sama-sama kita ikuti melalui YouTube channel Betani News Banjarmasin dan live Facebook di Betani Banjarmasin. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti update seputar Gereja Betani Banjarmasin, Bapak Ibu dapat mengikuti 3 akun sosial media Gereja Betani Banjarmasin. Yang pertama, Instagram Bnews Banjarmasin. Yang kedua, Instagram Betani Banjarmasin. Dan yang ketiga, akun Facebook Betani Banjarmasin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu dapat mengirimnya melalui rekening BCA Gereja Betani Banjarmasin atau dapat men-scan barcode yang sudah tersedia sebagai berikut. Wow, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Apa itu? Yaitu pemenang cover competition Betani Banjarmasin 2020. Mau tahu nggak siapa pemenangnya? Siapa? Berikut pemenangnya. For your love through all my life, the nail in the cross was all my sin. Thank you for your amazing blessing. Stand beside me on my mountaintop, run with me to your glory. With you, to whom I have to feed. With you, I can cross the sea. You are my everything. You are my everything. You're the light of my world. You are my everything. You got full of kindness. Give my life to your mighty hand. Wah, selamat ya buat kamu yang sudah memenangkan cover competition ini. Dan kamu akan dihubungi lebih lanjut oleh admin yang bertugas. Dan demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saya Natalia dan rekan saya Kevin. dan seluruh kru BNews yang bertugas mohon undur diri. Dan selamat hari Minggu. Keep healthy. Stay safe. Dan keep praying. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Semangat. Cinawa Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kami bersuka cita karena pagi hari ini kembali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita sama-sama mau satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya jarak itu tidak membuat atau menjadi penghalang setiap kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala kita sebentar, kita akan berdoa. Pagi hari ini hati kami sungguh sangat bersuka cita karena Tuhan baik. Kami ada sampai hari ini semua semata-mata hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Pagi ini kerinduan kami hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa penyembahan kami bawa hati kami, bahkan kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus pagi hari ini Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Karena kami percaya ada kuasa ketika kami sungguh-sungguh untuk kami boleh mencari wajah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri pagi hari ini. Kita
kita sama-sama mau senangkan Tuhan. Haleluya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya Dia bagiku. Katakan dialah segalanya, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sekali lagi katakan, dialah segalanya Dia bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang. Katakan dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Yesus Engkau baik, dicicip air madu. Katakan seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, apa Bapak Ibu sekarang? Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Mari pagi hari ini lebih lagi bersukacita di dalam namanya Bapak Ibu Saudara. Bagi tepuk tanganmu. Haleluya. Harinya
menyapa dirinya. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara percaya kasih Tuhan, cinta Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau deklarasikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 pada hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan saudara-saudara kemuliaan bagi nama Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Sebab kami terlalu percaya untuk setiap janji Tuhan. Sebab kami terlalu percaya untuk setiap kebenaran Tuhan terjadi, digenapi di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat janjimu, buat kesetiaanmu. Haleluya, haleluya. Sungguh engkau baik Tuhan. Kami percaya Tuhan janjimu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat, pasti digenapi. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji, menyembah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami, bekerjalah Tuhan. Kami berseru memanggil namamu pagi ini. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu,
sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lebih lagi sembah Dia pagi ini. Bapak Ibu Saudara pagi ini sembah Dia dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, ini kami ada hari ini semua hanya karena kasih. Kami ada pagi ini hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Mari kecap kebaikan Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Biarkan Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Bahasa air mata kami, Engkau tahu. Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap orang yang hari-hari ini dalam keadaan yang lemah. Engkau yang memberikan pengharapan saat kami tidak ada pengharapan. Iman kami Tuhan hanya pada Engkau. Percaya kami hanya pada Engkau, Yesus. Pegang tangan kami pagi ini. Iyalah Basyar. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pegang tangan kami pagi ini Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus. Papa kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Jelikan
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari lebih lagi saudara. Ku sembah kuduslah Engkau Tuhan, mulia. Lebih lembut lagi saudara, angkat hatimu, katakan ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapa dalam surga, ajar kami untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memulai menaruh segala sesuatu dan fokus kami cuma kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama dari segalanya Tuhan. Jangan biarkan apapun mengganggu saat kami menjalankan ibadah kami Tuhan. Saat kami mau hadir di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang terpenting sekali lagi. Mari angkat tanganmu di saudara-saudaraku. Sembah Dia. Isi kami Tuhan dengan kasih-Mu, urapan-Mu.
feel you Lord. We feel you Lord. Rasa hadirat-Mu. Come Holy Spirit. Fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada apapun. Fokusmu kepada Tuhan. Berdoa untuk hadirat-Mu. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah mereka masing-masing yang mengikuti siaran ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau yang tidak terbatas ruang dan waktu. Feel. Feel. Penuhi, penuhi kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu, urapan-Mu menjamah setiap kami. Bapa, sertai setiap kami Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Tanpa-Mu kami binasa. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau juga mengurapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau sampaikan Tuhan. Ampuni kesalahan hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, nama-Mu saja yang diuntungkan, ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus dengan saya semua katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita belajar tentang dibentuk dan diajar. Matius 9 ayat 9 sampai ke 13. Matius 9 ayat 9 sampai ke 13. Saudara, saya bacakan untuk saudara. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, seringkali orang melihat setiap kita, mungkin latar belakang kita nggak baik. Dan hari-hari kemudian engkau mungkin bicara dulunya nggak karu-karuan, ya nggak karu-karuan. Setelah itu saudara bicara tentang sesuatu yang kudus, haleluya, puji Tuhan dan lain sebagainya. Orang yang mendengar seperti itu mungkin akhirnya mereka berkata, ah kamu itu nggak layak. Kamu itu nggak mungkin lah kayak gini. Dan mereka mungkin ada pertaruhan di situ. Berapa lama kamu mau bersandiwara? Ya, saudara, sesuatu perubahan itu membuat orang lain itu dalam tanda kutip mereka mungkin gak suka. Mungkin pertemanan kita dengan orang-orang lain, ya, mungkin dengan grup kita yang dulu, mungkin kita anak-anak yang dalam tanda kutip yang mungkin jauh dari Tuhan. Bicaranya gak karu-karuan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saat kita melihat, saat kita kembali kepada Tuhan, orang-orang itu atau grup-grup itu atau kelompok-kelompok yang kita tinggalkan itu, mereka mungkin merasa kehilangan dan mungkin suatu hari mungkin mereka merasa ada something yang mereka tanyakan, sampai kapan kamu mau berubahnya? Saudara, maka dikatakan, ini Matius pemungut cukai dikatakan, orang Farisi tanya, kenapa kamu makan? Yesus makan bersama dengan pemungut cukai. Lalu jawab Yesus katakannya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara, perubahan saudara dan saya, itu membuat orang heran. Saya tidak perlu jauh dengan orang lain, tetapi saya punya saudara yang baru di tempat ini, ya, di gereja ini. Orangnya biasa saja tetapi dia mau tinggalkan semuanya untuk Tuhan. Dan hari-hari saya bergaul dengan dia, ketawa sama-sama, makan hampir setiap hari sama dia. Ya. Pada suatu hari saya ikut dengan dia kemanapun dia pergi, ya kan, dia juga ikut dengan saya. Saya didik dia, Bu Wira, Bu Dewi, dan bahkan teman-teman sekalian ikut membentuk dia. Dan saudara, apa yang terjadi? Bukan dari dirinya sendiri, tetapi saya melihat dan mendengar melihat dengan mata kepala saya dan mendengar dengan telinga saya, orang-orang yang dulunya dalam tanda kutip ada bersama dengan dia, hari-hari melihat dia, ada 3 orang kurang lebih, dia bilang seperti ini kepada saya melihat perubahan dari dia. Saya melihat suatu perubahan dari wajahnya, aura wajahnya. Saya melihat suatu perubahan dari kata-kata dia. Saudara, orang seperti ini, ya, ini orang maaf kata mungkin dari gereja kita, bukan dari orang-orang Kristen, tetapi orang di luar Kristen. Dan dia katakan suatu perubahan terjadi dalam orang ini. Suatu benar-benar nyata, nggak perlu dia katakan apa-apa, tetapi berubah. Bahkan orang yang dulunya takut sama dia, akhirnya dia ngomong, kok berubah? Saya tanya, apa? Dia orang marahan? Enggak, tetapi kata-katanya berubah. Saudara, firman Tuhan seperti ini adalah kita dibentuk dan diajar, saudara. Perubahan terjadi saat saudara dan saya mau untuk dibentuk dan diajar. Nanti mungkin berapa bulan lagi setelah dibentuk, diajar, kau akan diuji. Jangan santai-santai, saudara. Ya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi yang perlu tabib adalah orang yang sakit. Bukan orang yang super power dalam tanda kutip knowledge yang luar biasa yang perlu Tuhan, tetapi orang seperti kita ini semua yang perlu Tuhan. Kalau Tuhan mampu untuk dideskripsikan dengan cara kita berpikir, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Iya. Kalau Tuhan kita bisa hitung, berarti dia bukan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah orang, atau mungkin dia adalah Allah kita sendiri yang tidak terdeskripsikan dengan cara kita berpikir.
Kita buka ayat selanjutnya, Yesaya 42 ayat 6 sampai 9. Yesaya 42 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan untuk saudara. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku akan mengabarkannya kepadamu. Saudara, hal yang pertama dari firman Tuhan ini adalah tentang dibentuk. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6 dikatakan, memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, saudara. Memanggil engkau untuk masuk maksud penyelamatan. Saudara dan saya dipanggil untuk maksud penyelamatan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya, kita dipanggil untuk diselamatkan. Berbahagialah saudara kalau saudara dipanggil untuk maksud penyelamatan itu. Karena tidak semua orang mengerti, tidak semua orang tahu, tidak semua orang respon kepada maksud Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan bahwa yang selanjutnya, kata-kata selanjutnya dikatakan telah memegang tanganmu. Ya, maksud penyelamatan dan telah memegang tanganmu. Ya, kalau sudah memegang tanganmu berarti telah memegang tanganmu, berarti dia sudah memegang tanganmu. Saat saudara dipanggil untuk maksud penyelamatan, Tuhan sudah pegang tangan saudara dan saya. Artinya dia tidak tinggalkan saudara. Dia selalu ada dengan saudara, dia selalu menuntun saudara. Kalau dia pegang tangan saudara, berarti dia cuma punya dua. Dia ada di depan saudara atau dia ada di samping saudara. Dan dia tidak ada di belakang saudara karena dia sedang pegang tangan saudara. Kata pegang berarti saya memegang, benar-benar memegang erat dengan saudara. Cek. Ya. Saya ulangi sekali lagi, memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya. Telah memegang dengan memegang dan sudah memegang tangan saudara. Proses saudara, ya, proses saudara terjadi dengan tuntunan Tuhan. Engkau enggak sendiri saudara. Hari-hari ini respon saudara. Engkau enggak sendiri. Memang enggak enak. Engkau tinggalkan sesuatu, mungkin sesuatu yang engkau sudah bentuk, engkau sudah bangun dari awal. Tetapi kalau itu tidak berkenan dengan Tuhan, engkau tinggal berdoa. Kalau itu lingkunganmu tidak berkenan dengan Tuhan, engkau tinggal berdoa, Tuhan murnikan aku. Jadikan aku sebagai alatmu. Aku mau respon atas setiap panggilanmu. Aku mau aktif, aku mau respon, aku mau berjalan bersama dengan engkau. Ingat Tuhan selalu pegang tangan saudara. Dikatakan selanjutnya adalah membentuk engkau. Dan tujuannya adalah menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara, engkau akan dibentuk saudara. Ingat, engkau dibentuk untuk maksud penyelamatan. Engkau dibentuk dengan tanganmu yang sudah dipegang oleh Tuhan. Engkau dibentuk untuk menjadi terang bagi bangsa. Selanjutnya ayat yang ke-7, Yesaya 42 ayat 7. Dikatakan bahwa supaya engkau menghasilkan buah, ada mujizat. Ya, membuka mata yang buta, mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Artinya mereka tidak mengerti, mereka terbelenggu dan engkau menjadi berkat. Engkau menjadi solusi,
engkau menjadi jalan keluar, saudara. Ya, supaya menghasilkan buah. Sekali lagi, orang yang saya bawa ini, ya, waktu dia pergi ke tempat-tempat yang lama, banyak orang katakan, engkau berubah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, saat engkau sudah dibentuk, engkau diajar untuk menghasilkan buah. Orang-orang yang kita sentuh yang lama itu, orang yang dalam tanda kutip yang dia tidak mengerti apa yang dia lakukan itu salah, apa yang dia kerjakan itu dalam tanda kutip itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena dia tidak mengerti, saudara memberi pengertian itu. Dan akhirnya mereka berubah. Saudara, engkau mengeluarkan, engkau membuka mata yang buta. Seringkali saudara, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Tuhan bilang, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak sama dengan dunia karena kita tidak berasal dari dunia. Tetapi hari-hari ini kita sama dengan dunia. Kita berpikir dengan cara pikir dunia. Meskipun dalam tanda kutip ada rohaninya, tetapi cara pikir dunia kita masukkan dalam pikiran kita. Saudara, saya selalu katakan kepada anak ini, ngapain kamu berpikir jauh melebihi apa yang kamu mampu pikirkan. Kesusahan sehari cukup sehari, ngapain kamu mikirin 2-3 hari ke depan. Apa yang kau rancangkan, rancanganmu jauh dibanding dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ngapain kamu berpikir terlalu lebay nanti. Akhirnya kamu ketakutan, setelah kamu ketakutan kamu enggak happy. Setelah kamu enggak happy kamu akan mengalami apa? Bad mood, ngomong enggak enak, muka enggak enak. Why? Tak bilang gitu, saya bilang gitu. Ayo, buka matamu, lihat ke depan. Jangan sampai ada selubung yang menutup matamu. Biarkan engkau terbuka, engkau melihat kasih Tuhan saja. Saudara, saya ceritakan tentang hidup saya sendiri ada di tempat ini. Kalau boleh memilih untuk sesuatu dalam tanda kutip untuk sukses di dalam secara materi, saya dan istri S2. Teman-teman kami kebanyakan di Surabaya. Kalau memikirkan tentang kesuksesan, kalau memikirkan tentang harta di dunia, lebih enak di Surabaya. Tetapi kami bukan tentang itu saja. Bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga tahun 2015 saya benar-benar surrender. 2015 surrender, saya benar-benar melayani Tuhan dengan hati saya. Suami istri saya dan istri saya, anak, melayani benar-benar. Terjadi suatu breakthrough di dalam hidup saya. Dan saya percaya hal yang sama terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara di rumah. Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Banyak hal yang akan terbuka dari mata saudara. Bukankah hidupmu lebih berarti? Bukankah hidupmu lebih berharga? Bukankah hidup itu sendiri adalah hidup oleh Kristus? Amin. Jadi saudara, engkau akan dibentuk dan diajar. Ingat, tadi ayat yang ke-8, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan kemasyuranku kepada patung. Dia akan memberikan kemuliaan dan kemasyurannya kepada saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang di sini ataupun di rumah. Ingat, ada kemuliaan Tuhan. Ya, untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada Bapak Ibu Saudara. Dia mengajar saudara, dia akan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh dan memberi nasihat, maka mataku tertuju. Saudara, mata Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Don't worry. Tidak akan dibiarkan Bapak Ibu Saudara sampai tergeletak. Nyaris bisa, tapi tidak mungkin Bapak Ibu sampai dibiarkan Tuhan tergeletak. Nah saudara,
Slide selanjutnya, Israel itu kita lihat bahwa dia masuk tanah perjanjian Kanaan itu 40 tahun dalam proses perjalanan. Padahal waktu kita baca ternyata antara Mesir dan tanah perjanjian itu cuma berjalan paling lama 40 hari, saudara. Nah, kenapa kok 40 hari harus dijalani 40 tahun? Ternyata proses itu harus dialami oleh setiap Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Masuk ke dalam tanah perjanjian. Janji Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara, hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Saudara, artinya saudara, janji itu ada di dalam hidup saudara, di depan saudara, dan itu dapat saudara raih, ya. Tetapi kita harus mengalami atau menjalani proses. Saya tadi diingatkan bahwa seperti ini. Pada saat kita menghadapi ujian, ya, atau pada saat saudara dibilang di balik pintu ini ada berkat untuk kamu. Nah, saudara, pintu besi ini dapat terbuka dengan satu kunci yang anak kunci yang kecil. Nah, saat anak kunci ini saudara pegang, proses saudara pegang, saudara bisa lulus dan kau peroleh kunci itu, engkau dapat membuka dan kau memperoleh berkat yang dalam tanda kutip luar biasa. Artinya saudara, proses yang saudara jalani cepat atau lambat bukan tergantung orang lain, tetapi tergantung respon dan cara saudara melihat proses itu. Bukan karena saudara mengalami, oh aku berarti harus kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Enggak, saudara. Saat saudara tidak punya dan tidak memperoleh kunci itu, saudara tidak bisa membuka pintu berkat itu. Saya tidak ngomong berkat itu secara materi, karena saya tidak mengejar materi, tetapi kita ngejar adalah hadirat Tuhan, saudara. Artinya saudara, cepat atau lambat, kunci itu saudara sudah harus cari. Supaya engkau proses saudara berhenti dan engkau mengalami proses selanjutnya. Saudara ngerti maksud saya? Proses, mau enggak mau Tuhan sudah katakan ini kunci. Aku kasih ke kamu saat kamu bisa menjawab semua pertanyaan atau menjawab semua proses, engkau melalui setiap proses yang sudah aku tentukan. Saat proses terjadi kan engkau lulus dari situ, cepat atau lambat tergantung saudara, engkau dapat membuka pintu berkat itu. Engkau dapat menjadi orang yang lebih dahsyat lagi. Nah, saudara, slide selanjutnya dikatakan dibentuk dan diajar. Keselamatan itu lebih penting dari apapun. Keselamatan itu lebih penting dari apapun. Saya tanya, kebanyakan orang-orang sekarang adalah mengejar dalam tanda kutip harta, mengejar dalam tanda kutip yang namanya bahagia. Dan saya katakan waktu kemarin saya tanya kepada orang yang tadi saya ceritakan, pada saat kamu apa definisi bahagia menurut kamu? Ada yang mengatakan, oh ya bahagia itu adalah punya duit banyak, gak ada masalah, bisa ketawa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi saya katakan kepada dia, tidak, itu definisi bahagia menurut dunia. Tetapi bahagia menurut sorga atau menurut Tuhan adalah saat kita benar-benar melakukan yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Maka dikatakan, saya katakan kepada dia, keselamatan lebih penting dari apapun. Bahkan itu adalah kebahagiaan kamu. Saudara, apa yang menjadi kebahagiaan kamu saat ini? Apa yang lebih penting dari keselamatanmu? Apa yang menjadi fokusmu, saudara? Saudara, saya katakan, keselamatan itu lebih penting dari apapun juga. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa kerjakan keselamatanmu. Artinya saudara, hari ini dimanapun saudara berada, ya, tanpa engkau kerjakan keselamatan,
tanpa engkau bergerak, tanpa engkau mau dibentuk dan diajar, maka engkau gak mungkin bahagia. Menurut versinya Tuhan, kebahagiaan menurut versinya Tuhan adalah kebahagiaan yang hakiki, di mana aku mati untuk Kristus, ya, dan aku hidup untuk melakukan apa yang menjadi perintah Kristus. Saudara, yang kedua, dibentuk dan diajar. Yang pertama tadi keselamatan lebih penting dari apapun. Yang kedua, engkau akan makin peka terhadap kehendaknya. Saya udah pemain musik saja. Saya tidak akan lama, saudara. Makin peka dengan kehendaknya, saudara. Lakukan, cari dia, maka engkau akan tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan. Waktu kemarin saya berdoa dengan orang yang saya ceritakan ini, yang mengalami proses dan perubahan. Tiba-tiba saya ngambil gitar dan saya katakan ayo kita, saya tidak katakan ayo kita doa, saya doa sendiri. Di situ saya pujian penyembahan. Saya rasa hadirat Tuhan hadir dan saya lihat dia masih asik dengan handphonenya. Saya mau pulang tak pikir ya sudahlah, kalau kamu nggak mau doa ya sudah. Saya tidak katakan apa-apa, ya sudah, aku tak balik. Loh kok aku mau pujian penyembahan juga. Tadi Tuhan ada nungguin kamu. Saya ini dia katakan, aku mau lagi. Dia gitar sendiri, genjreng-genjreng sendiri. Dan akhirnya saya cuma di sampingnya saya ngelihat dia. Dan waktu dia benar-benar memuji menyembah, hadirat Tuhan ada. Dan waktu dia pujian menyembah, dia menangis dan dia katakan, aku kerasa ada tembok di situ. Saya bilang, terabas terus. Jangan pikirkan apapun. Biarkan engkau semakin peka apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, yang terakhir, pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Saudara lihat Filipi 2 ayat 7 dikatakan bahwa melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lakukan itu, saudara. Kosongkan dirimu, ya, kosongkan dirimu, jadilah hamba, dan lakukan yang menyukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, the promise. Saudara harus ingat, nubuat-nubuat yang dahulu sudah menjadi kenyataan. Rencananya sudah banyak yang tergenapi. Dan banyak hal yang sedang akan tergenapi dalam hidupmu. Lama atau cepat tergantung respon saudara dan keputusan saudara hari ini. Ada satu lagu yang saya tadi Tuhan taruh. Dikatakan seperti ini katanya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang ke
Bapak Ibu Saudara, relakan hatimu untuk dibentuk. Relakan hatimu untuk diajar. Saya rindu, kami semua rindu di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada target Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengalami bahagia menurut versi Tuhan. Saudara, berapa lama hidup saudara? Berapa lama hidup kita? Beberapa saat ada banyak dari rekan-rekan kita yang mengalami dalam tanda kutip kena COVID, saudara. Teman saudara tiba-tiba dipanggil Tuhan demikian, kita nggak tahu. Saudara, siapkah saudara? Hari ini calling Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Respon saudara menentukan cepat atau lambat engkau peroleh yang namanya jawaban atas setiap permasalahanmu. Ingat, Tuhan sudah menyediakan banyak hal yang baik untuk Bapak Ibu Saudara. Dan dia katakan, aku gak pernah ninggalkan kamu, aku selalu gandeng kamu. Don't worry. Tapi percayakah engkau kepada Tuhan? Maukah engkau ikuti proses dan engkau mau dibentuk? Engkau mau diajar? Engkau mau melangkah? Saudara, responi panggilan Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menahan setiap jawaban, setiap berkat, setiap apa yang terbaik yang sudah saudara, Tuhan kita sudah siapkan. Saat kita pegang setiap kunci yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Ibu Saudara, saya berdoa engkau dipulihkan, engkau dimerdekakan, engkau mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip selalu baik. Engkau di dalam rancangan Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan, engkau di dalam pandangannya Tuhan. Saya undang untuk semua pelayan member. Saya undang Ibu Wira. Sama-sama saudara. Kita lemah, tapi Tuhan yang menguatkan. Kita mudah untuk jatuh, tapi Tuhan yang mampu mengangkat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini saudara dengan hati kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
lembut katakan. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu. Saya rasakan hadirat Tuhan saudara. Kesetiaan-Mu di sepanjang dan ku Yes, Lord. Yes. lebih lagi katakan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mengangkat tanganku bertata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapa di dalam surga, kami merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kami. Dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan kuasa-Mu lebih besar. Engkau membentuk kami, Engkau mengajar kami untuk satu tujuan, yaitu karya keselamatan terjadi Tuhan. Engkau telah memegang tangan kami, Engkau tidak pernah melepaskan setiap kami. Biarkan kami memiliki respon hati yang benar. Bahkan di saat proses kami harus ada di rumah kami masing-masing. Kami harus beribadah mungkin dari jauh. Tapi kami merasakan tidak ada rencana Tuhan yang akan gagal dalam hidup kami. Buat kami dalam proses demi proses, kami memiliki respon hati yang benar. Supaya kami tahu Tuhan, bukan 40 tahun kami harus berjalan. Tapi 40 hari ketika kunci itu sudah diberikan kepada kami, maka kami boleh menerima dan kami boleh menikmatinya. Bapa di dalam surga, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini kami berdoa dari tempat ini, siapapun saudara yang sedang beribadah dan mendengar, buka telinga saudara baik-baik, buka hati saudara baik-baik. Biarkan hari ini kerelaan hati, keputusan hatimu membuat engkau sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan untuk membentuk hatimu, untuk membentuk pikiranmu, untuk membentuk kehidupanmu, dan engkau semakin peka akan kehendaknya. Engkau akan semakin respon dan pola pikirmu diubahkan. Hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus di dalam engkau. Ada karya keselamatan yang bukan hanya untuk engkau dan seisi rumahmu. Tapi hari ini dengarkan baik. Tuhan taruh ini dalam di hati saya. Ada karya keselamatan yang bukan hanya untuk saudara dan keluargamu. Tapi ada karya keselamatan yang lewat hidup saudara. Orang lain boleh melihat ada Tuhan yang dahsyat, dan mereka akan melihat bahwa mereka boleh dituntun untuk boleh sama-sama menikmati Tuhan yang dahsyat, menjadi terang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Buka kedua tangan saudara. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terbuka. Tanda kami mau dibentuk dan diajar. Oleh sebab itu, pegang tangan kami dan tuntun langkah kami.
buat kami berjalan seperti yang Tuhan mau. Kami sangat terbatas, tapi ketika ada Engkau tidak terbatas, menghampiri setiap kami dan menjumpai setiap kami, maka kami diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu dan buat firman-Mu itu melekat dan hidup, memperbaharui hidup kami. Memberikan kelegaan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, dan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, seberapa banyak engkau diberkati pagi hari ini, lambaikan tangan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah ataupun setiap kita yang ada di tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah lawat setiap kita. Respon kita menentukan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu saudara. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala kita sekali lagi, kita akan berdoa. Bapa, pagi ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu selain kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan, ajari kami untuk kami boleh memberi dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di layar Bapak Ibu Saudara, baik layar handphone, layar televisi, ada barcode yang Bapak Ibu Saudara bisa scan melewati handphone dan akan diproses secara otomatis Bapak Ibu Saudara, atau juga bisa mentransfer ke rekening dari Gereja Betani Banjarmasin di BCA yang juga ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan, katakan. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukuri kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Angkat tanganmu, katakan. Saudara, apakah saudara diberkati ibadah hari ini? Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Apakah kita mau untuk merelakan hati kita dibentuk dan diajar oleh Tuhan? Amin. Saudara, engkau mendengar hari-hari ini berita-berita tentang COVID-19. Banyak orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami sakit. Banyak yang Tuhan izinkan
bahkan satu keluarga sakit. Bukan hanya sakit, bahkan Tuhan izinkan ada di antara keluarga itu yang Tuhan panggil. Saudara, maukah hari ini selama kita masih punya kesempatan kita berdoa saling menguatkan. Kita bukan hanya untuk tahu siapa yang sakit, siapa yang dipanggil. Tapi maukah saudara ambil waktu untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar saudara, bagi keluarga kita secara pribadi, supaya dapat kekuatan yang baru. Supaya kita tahu, kita minta dengan Tuhan. Tuhan, kalau boleh kami minta, luputkan kami. Tapi bukan lagi kehendak kami yang jadi. Kalaupun Tuhan izinkan boleh terjadi pada kami, buat kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Katakan kekuatan yang baru. Sehingga kami tidak menjadi lemah. Sehingga kekuatan itu yang membuat kami percaya bahwa ada keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Mari saudara, Bapak, Ibu semua, dimanapun saudara berada, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau satu hati berdoa untuk bangsa kita. Kita mau berdoa untuk kota kita Banjarmasin. Dan kita mau berdoa untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami sakit tanpa untuk saling menyalahkan. Tapi kita mau minta belas kasihan Tuhan untuk boleh bekerja bagi setiap orang mendatangkan kebaikan. Mari satu hati. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Biarkan Tuhan belas kasihan-Mu turun atas negeri kami. Atas pemerintahan kami mulai dari Bapak Presiden kami Joko Widodo. Setiap jajaran pemerintahan Tuhan, Engkau pegang tangan mereka. Engkau tuntun langkah mereka. Berikan kesehatan, berikan hikmat kebijaksanaan. Setiap apapun yang diambil dan diputuskan, kiranya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan, ajari kami sebagai masyarakat Indonesia, siapapun kami, agama apapun kami, untuk boleh dengar-dengaran, untuk boleh melakukan bagian yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas negeri kami dan atas setiap kami. Kami berdoa untuk para medis yang berada di garis depan, yang merawat setiap penderita-penderita yang sakit. Biarlah Tuhan, bukan hanya mereka memakai pakaian pelindung untuk boleh menjaga kesehatan mereka, tapi Engkau sendiri boleh melindungi mereka, menjagai mereka, supaya kondisi mereka boleh merawat pasien-pasien dan mereka sendiri terpelihara di dalam kesehatan yang prima, karena Engkau yang meluputkan dan memberikan kekuatan. Kami pun berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang terkena COVID-19, bagi keluarga kami, sanak handai tolan kami, baik yang kami kenal maupun yang kami tidak kenal. Tuhan, kami berdoa kiranya kekuatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan berikan kepada rekan-rekan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau mungkin kami akan menjadi lemah. Tapi bersama dengan Engkau ada semangat dan kekuatan yang baru. Yang kami boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Pegang tangan kami, tuntun langkah kami. Dan memberkati setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Kiranya perlindungan, penyertaan dari tempat yang maha tinggi ada di dalam rumahmu, ada di dalam keluargamu, ada di dalam setiap aspek hidupmu. Setiap orang yang kau jumpai kiranya dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Mari kita mau angkat tinggi kedua tangan kita. Diberkatilah pada saat engkau mulai ibadah. Diberkatilah pada saat engkau mengakhiri ibadah ini. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Janji Tuhan tetap ya dan amin dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha. Penyertaan, perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Menjagai kesehatanmu. Menjagai setiap aspek hidupmu. Dan jadilah kuat. Jadilah menang. Jadilah berhasil. Dan biarlah jadilah berkat bagi siapapun yang boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
kami selesai hari ini, tapi rencanamu tetap dimateraikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Di dalam nama Yesus berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Dialah sekali